Halo semuanya, kembali lagi di program Health bersama saya, Dede Rosita. Kalian bisa panggil saya Miss Dede atau bisa kalau misalkan emang lebih deket lagi, kalian bisa panggil saya Miss Deros. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi asking dan offering. Apa sih asking dan offering? Asking adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk meminta sesuatu kepada orang lain, dan offering adalah ungkapan yang bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Oke, kita akan mulai dengan memaparkan materinya. Let's get started. Oke, kita mulai ke pembahasan materi. Pembahasan materi pertama, kita akan membahas tentang offering terlebih dahulu, di mana offering ini adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk memberikan tawaran kepada orang lain. Offering, di sini saya sudah menulis beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu penawaran kepada orang lain atau offering. Di sini ada kalimat pertama, can I give you a hand? Artinya, bisakah aku memberikan bantuan kepadamu? Can I give you a hand? And then di sini ada kalimat selanjutnya, may I offer my assistance? May I offer? Bisakah? Bolehkah aku menawarkan asistenku padamu? And then di sini ada kalimat ketiga, would you like some help? Di sini sebenarnya artinya hampir sama dengan kalimat yang pertama. Cuma di sini ada would you like. Would you like di sini ungkapannya akan lebih formal daripada yang pertama. Can dan would you like, tapi artinya tetap sama. Oke, kalimat yang terakhir, need any help. Di sini kalimat pertama, kedua, dan ketiga ada kata can, may, would, and then untuk yang biasanya ada juga could. Nah, tidak selalu menggunakan could, would, can, or may. Ini juga bisa langsung dengan menggunakan kalimat need any help. Nah, di sini saya sudah menuliskan kata-kata yang sering digunakan dalam melakukan suatu offering. Ada can or could, may, would. Can artinya bisakah, may, sudikah atau bisakah, would, akankah atau sudikah. Jadi kalian bisa menggunakan tiga kata ini dalam melakukan suatu offering. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang materi asking atau meminta kepada orang lain. Di sini saya sudah menuliskan beberapa contoh atau beberapa example kalimat yang bisa digunakan dalam melakukan suatu asking atau meminta sesuatu kepada orang lain. Masih sama, ada kata can, may, would. Jadi dua ungkapan ini bisa menggunakan 4 kata ini. Ini lebih familiar digunakan ketika kita membuat suatu kalimat asking atau offering. Oke, kita sekarang akan masuk ke asking. Contoh, could you give me a hand? Ini adalah kalimat yang berlawanan dengan kalimat yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya lebih menawarkan, bisakah aku membantumu? Kalau ini, could you give me a hand? Bisakah kamu membantuku? Dan ini juga ada kalimat selanjutnya, could you help me please? Ini kalimatnya masih sama, artinya masih sama, cuma pengungkapannya agak berbeda. Di sini, would you mind helping me out? Ini pun sama artinya, cuma di sini lebih formal lagi dan kayak tidak lebih santai. Yang di atas itu tuh jatuhnya lebih santai dan lebih familiar, bisa digunakan seperti kepada orang-orang terdekat atau mungkin yang tidak lebih formal dari kalimat yang ketiga. Untuk yang terakhir, sama seperti offering, tidak selalu harus menggunakan can or could, may, would. Kita juga bisa langsung I need some assistance please. This is seperti lebih urgent dan lebih santai gitu. Ini juga bisa digunakan hanya untuk orang-orang terdekat mungkin. Nah, di sini kalau misalkan
untuk orang-orang yang misalkan baru pertama bertemu atau misalkan atasan kalian itu akan lebih sopan dengan menggunakan would you mind helping me out. Oke, untuk asking ada materi tambahan di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi ini sebenarnya masih berhubungan dengan asking. Di sini asking permission atau meminta izin. Di sini kita kategorikan ke dalam dua kategori, di mana ini meminta atau meminta izin secara normal. Kalau yang satu lagi di sini menggunakan suatu tekanan dalam meminta izin, contohnya lebih seperti memaksa. Nah, di sini saya akan menjelaskan asking normally atau meminta izin secara normal terlebih dahulu. Di sini ada 4 kategori. Ada kategori yang sangat formal, ada formal, ada cukup formal, dan ada juga yang tidak formal. Sangat formal digunakan untuk apa sih? Nah, sangat formal ini bisa digunakan untuk hal-hal yang misalkan seperti kayak reservator yang di hotel, dia kan orangnya lebih formal kayak gitu. Jadi dia bisa menggunakan kalimat yang will it be possible to. Dan di sini formal di sini bisa digunakan untuk contohnya bagi orang-orang yang baru pertama kali ketemu. Biasanya orang-orang yang baru pertama kali ketemu itu lebih canggung dan siapa sih dia gitu, kita kan nggak tahu latar belakang dia. Jadi kita bisa menggunakan may. And then di sini ada juga cukup formal, bisa menggunakan could. Nah, cukup formal ini bisa kita gunakan dalam kegiatan di area perusahaan sehari-hari, misalkan ke teman sekantor atau misalkan ke atasan, cuma bukan ke atasan yang benar-benar atasan banget gitu. Kayak kita masih bisa santai tapi ada sedikit formalnya. And then di sini tidak formal. Di sini tidak formal ini bisa kita gunakan untuk misalkan sesama teman, kita lagi bercanda atau misalkan yang seumuran atau di keluarga pun kita bisa menggunakan can. Di sini saya sudah menuliskan contoh kalimat dari masing-masing kategori ini. Kalimat pertama yang bisa digunakan dalam kategori sangat formal. Di sini ada contohnya. Would it be possible to move our reservation? Bisakah kita memindahkan reservasi kita so we can sit near in the window? Jadi di sini lebih memohon dengan sangat. Contoh misalkan ini digunakan oleh petugas hotel kepada pelanggannya. And then di sini ada contoh yang termasuk ke dalam kategori formal yang menggunakan may. Di sini, may I see the food list? Ini kan digunakan misalkan contoh sedang ada di restoran. Kita berbicara dengan waitress atau misalkan dengan pelayannya, kita itu tidak tahu siapa dia, kita tidak kenal sebelumnya dengan dia. Jadi kita bisa menggunakan may I see the food list? Bisakah saya melihat buku menunya? And then di sini ada kategori cukup formal. Cukup formal di sini kita bisa menggunakan kata could. Cukup formal tadi saya sudah jelaskan, kita bisa menggunakan kalimat ini kepada sesama rekan kerja atau kepada atasan. Di sini ada contoh, could I take next Friday off work? Bisakah aku mengambil hari libur di hari Jumat besok? Jadi bisakah aku libur di hari Jumat? And then di sini ada kategori tidak formal. Kategori tidak formal di sini tadi kita bisa gunakan ke sesama rekan, misalkan ke teman-teman dekat atau di keluarga. Kita bisa menggunakan can. Can I borrow your phone? Bisa nggak sih aku pinjam handphone kamu gitu? Kayak gitu. And then di sini ada satu kategori lagi. Di sini lebih jatuhnya lebih memaksa. Lebih memaksa dan membuat suatu tekanan dalam kalimat. Di sini ada 2 kata yang bisa digunakan. Bisa menggunakan couldn't and can't. Di sini ada contohnya, couldn't I take a day off unpaid? Bisakah aku melakukan ITB besok? Ini artinya take a day off unpaid itu kalau di kita izin tanpa berbayar. Oke, di sini juga ada can. Contohnya ada can't we go to the beach this weekend? Di sini bisa hampir sama dengan ini kategorinya. Kalau misalkan couldn't itu could lebih
formal daripada can. Kalau kan kita bisa digunakan untuk sesama rekan kerja atau bisa teman dekat dan keluarga. Kalau couldn't ini lebih formal. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, tadi untuk sesi-sesi sebelumnya aku udah jelasin tentang materi tentang offering dan asking. Nah, sekarang waktunya aku akan memberikan latihan untuk kalian secara virtual aja. Sebenarnya simple aja dan mudah. Aku akan mencoba memberikan 2 kasus. Kasusnya sangat simple dan kalian bisa mencoba untuk membuat suatu kalimat asking permission. Dan nanti aku akan coba jawab atau respon dari kalimat kalian. Jadi, kasus pertama, contoh kalian sedang berada di meja dan kalian akan menuliskan sesuatu, tapi kalian tidak punya pulpen. Namun, di samping kalian ada teman yang memiliki 3 pulpen. Jadi, kalian bisa membuat suatu kalimat untuk meminjam pulpen tersebut. Oke, mulai. Yes, of course. Nah, itu adalah salah satu ungkapan respon yang bisa digunakan untuk menjawab suatu asking permission yang kalian ungkapkan. Semoga gak apa-apa kalian salah atau kayak gimana, kita juga belajar dan kalian juga bisa buka kamus misalkan kalian tidak tahu kata-kata bahasa Indonesia dalam bahasa Inggrisnya seperti aku akan memberikan kasus lain. Kasusnya simple yang biasa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari selama bekerja. Coba kalian buat kalimat asking permission tentang meminta izin kepada atasan kalian untuk libur di besok hari. Oke, sekarang kalian bisa buat kalimatnya. Oke, aku akan coba jawab. No, you can't because you will busy on tomorrow. Oke, materi tentang offering dan asking pada sesi video kali ini mungkin cukup saja dari saya. Cuma kalau misalkan untuk kegiatan latihan lainnya, kalian nanti bisa membuat pertanyaan di WA group. Nanti akan ada sesi khusus untuk melakukan pertanyaan, untuk membuat pertanyaan di setiap materinya. Untuk materi asking dan offering ini, kalian sebisa mungkin berlatih lebih banyak lagi. Walaupun tadi saya hanya memberikan 2 kasus kepada kalian, tapi saya harap kalian bisa berlatih lebih banyak lagi dan mungkin apabila ada kesulitan nanti bisa bertanya di grup WA ke saya. Sekian video kali ini dan materi tentang offering dan asking. Nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.